Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi terkait konsep anggaran. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Dewi Aprinda, kedua, Ahmad Hidayat, dan yang ketiga, saya sendiri, Husnul Zulmiati. Proses akuntansi manajemen di sektor publik. Semua organisasi, baik swasta maupun sektor publik, didirikan untuk mencapai satu atau lebih tujuan. Pemerintah, misalnya, memiliki banyak fungsi dan tujuan yang harus dicapai, antara lain pelayanan kesehatan, pendidikan, dan jasa-jasa lainnya. Salah satu persamaan antara organisasi swasta dan organisasi sektor publik adalah sama-sama memiliki keterbatasan dalam sumber daya. Dengan keterbatasan sumber daya, suatu organisasi tidak mungkin hanya menyatakan tujuan akhirnya tanpa membuat rencana untuk mencapai tujuan akhir tersebut. Keputusan yang terkait dengan keputusan atas perencanaan dan keputusan atas pengendalian harus dibuat. Agar perencanaan dan pengendalian dapat dilakukan dengan baik, perlu ada informasi yang mendukung perencanaan dan pengendalian tersebut. Maka, proses akuntansi manajemen bertujuan mendapatkan informasi tersebut. Proses akuntansi manajemen merupakan integrasi yang tidak terpisahkan antara perencanaan dan pengendalian. Dalam perspektif tersebut, perlu dibedakan antara dua jenis aktivitas perencanaan. Yang pertama, perencanaan strategis untuk tujuan dan sasaran yang bersifat mendasar. Dan yang kedua, perencanaan operasional. Ialah jenis perencanaan yang penting untuk mengimplementasikan tindakan yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya yaitu tahap-tahap penting dari proses perencanaan dan pengendalian. Ada 5 tahapan. Yang pertama, perencanaan strategis berupa penyusunan tujuan dan sasaran yang bersifat fundamental dan jangka panjang. Kedua, perencanaan operasional. Ketiga, proses penganggaran. Keempat, pengendalian dan pengukuran. Dan yang kelima, pelaporan, analisis, dan umpan balik. Nah, di tahap 2-5 membentuk siklus perencanaan dan pengendalian manajemen. Sifat dan hubungan pada tahap-tahap ini dan hubungannya secara komprehensif dengan perencanaan strategis yang bersifat fundamental digambarkan oleh skema berikut. Dari skema ini, kita dapat memahami bahwa titik awal dari proses manajemen adalah penetapan rencana strategis yang berisi tujuan dan sasaran organisasi secara fundamental dalam perspektif jangka panjang. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan perencanaan operasional, di mana dalam tahap ini bertujuan untuk menurunkan tujuan dan sasaran dasar ke dalam beberapa target untuk dicapai dan beberapa aktivitas untuk dilakukan. Selanjutnya, proses penganggaran. Peranan anggaran dalam perencanaan dicapai dengan menyatakan dalam nilai uang besarnya input yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas yang direncanakan dalam periode anggaran. Kemudian masuk pada tahap pengendalian dan pengukuran. Pengukuran mencakup pencatatan biaya aktual yang telah ditimbulkan. Jika memungkinkan, pencatatan atas output yang dicapai dan pengendalian akan mendeteksi perbedaan dari posisi anggaran dan mengambil tindakan untuk memperbaiki penyimpangan tersebut. Dan yang terakhir yakni pelaporan analisis dan umpan balik. Pada tahap ini, apabila ditemukan penyimpangan anggaran dari tahapan sebelumnya, maka individu atau departemen yang bertanggung jawab atas anggaran tersebut harus mengetahuinya sesegera mungkin. Anggaran sektor publik. Anggaran dikatakan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial. Pembuatan anggaran dalam organisasi sektor publik, terutama pemerintah, merupakan sebuah proses yang cukup rumit dan mengandung muatan politis yang cukup signifikan. Berbeda dengan penyusunan anggaran di perusahaan swasta yang muatan politisnya relatif lebih kecil. Bagi organisasi sektor publik seperti pemerintah, anggaran tidak hanya sebuah rencana tahunan, tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas atas pengelolaan dana publik yang dibebankan kepadanya. Dalam ruang lingkup akuntansi, anggaran berada dalam lingkungan akuntansi manajemen. Berikut beberapa fungsi anggaran dalam manajemen organisasi sektor publik. Yang pertama, anggaran sebagai alat perencanaan. Dengan anggaran, organisasi mengetahui apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan yang akan dibuat. Yang
kedua, anggaran sebagai alat pengendalian. Anggaran organisasi sektor publik dapat menghindari pengeluaran yang terlalu besar atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya. Yang ketiga, yakni anggaran sebagai alat kebijakan. Arah atas kebijakan tertentu dapat ditentukan melalui anggaran organisasi sektor publik. Contohnya, apa yang dilakukan pemerintah dalam hal kebijakan fiskal, apa yang melakukan kebijakan fiskal ketat atau longgar dengan mengatur besarnya pengeluaran yang direncanakan. Anggaran sebagai alat politik. Yang keempat, dalam organisasi sektor publik, komitmen pengelola dalam melaksanakan program-program yang telah dijanjikan dapat dilihat melalui anggaran. Yang kelima, anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Melalui dokumen anggaran yang hiperhensif, sebuah bagian atau unit kerja atau departemen yang menerapkan suborganisasi dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Dan yang keenam, anggaran sebagai alat penilai kinerja. Anggaran adalah suatu ukuran yang bisa menjadi patokan apakah suatu bagian unit kerja telah memenuhi target, baik berupa terlaksananya aktivitas maupun terpenuhi efisiensi biayanya. Dan yang terakhir, anggaran sebagai alat motivasi. Anggaran dapat digunakan sebagai alat komunikasi dengan menjadikan nilai-nilai nominal yang tercantum sebagai tempat pencapaian. Dengan catatan anggaran akan menjadi alat komunikasi yang motivasi yang baik jika memenuhi sifat menantang tetapi masih mungkin dicapainya. Kemudian untuk jenis-jenis anggaran terdapat 5 anggaran. Yang pertama, anggaran operasional dan anggaran modal. Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan dalam menjalankan operasi sehari-hari dalam kurun waktu 1 tahun. Anggaran operasional ini juga dikelompokkan sebagai pengeluaran pendapatan, yaitu jenis pengeluaran yang bersifat rutin dan jumlahnya kecil serta tidak menambah fungsi suatu aset. Sedangkan anggaran modal adalah menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Kedua, anggaran berdasarkan pengesahan. Berdasarkan status hukumnya, anggaran dibagi menjadi anggaran tentatif dan anggaran enacted. Anggaran tentatif adalah anggaran yang tidak memerlukan pengesahan dari lembaga legislatif karena kemunculannya yang dipicu oleh hal-hal yang tidak direncanakan sebelumnya. Sebaliknya, anggaran enacted adalah anggaran yang direncanakan, kemudian dibahas dan disetujui oleh lembaga legislatif. Yang ketiga, anggaran dana umum dengan anggaran dana khusus. Dalam pemerintahan, kekayaan negara dibagi menjadi dana umum dan dana khusus. Dana umum digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang bersifat umum dan sehari-hari, sedangkan dana khusus dicadangkan atau dialokasikan khusus untuk tujuan tertentu, misalnya debt service fund yang digunakan khusus untuk pembayaran utang. Yang keempat, anggaran tetap dengan anggaran fleksibel. Dalam anggaran tetap, apropriasi belanja sudah ditentukan jumlahnya di awal tahun anggaran. Jumlah tersebut tidak boleh dilampaui meskipun ada peningkatan jumlah kegiatan yang dilakukan. Dalam anggaran fleksibel, harga barang atau jasa per unit telah ditetapkan, namun jumlah anggaran secara keseluruhan akan berfluktuasi tergantung pada banyaknya kegiatan yang dilakukan. Dan yang kelima, anggaran eksekutif dengan anggaran legislatif. Berdasarkan penyusunnya, anggaran dapat dibagi menjadi anggaran eksekutif, yaitu yang disusun oleh lembaga eksekutif, dan anggaran legislatif yang disusun oleh lembaga legislatif. Kemudian, di dalam siklus anggaran ini adalah suatu proses yang berkelanjutan. Pada organisasi sektor publik, pembuatan anggaran umumnya melewati 5 tahapan. Yang pertama, persiapan, kedua, persetujuan lembaga legislatif, yang ketiga, administrasi, keempat, pelaporan, dan yang terakhir adalah pemeriksaan. Pada tahap persiapan, bagian anggaran menyiapkan format anggaran yang akan dipakai. Kemudian, setiap unit di pemerintahan mengajukan anggaran yang selanjutnya akan dikonsolidasikan oleh bagian anggaran. Setelah direview dan diadakan dengar pendapat ke semua unit, anggaran ini akan disetujui oleh kepala pemerintahan. Kedua, persetujuan lembaga legislatif. Pada tahap ini, lembaga legislatif akan mengadakan pembahasan guna memperoleh pertimbangan-pertimbangan untuk menyetujui atau menolak anggaran tersebut. Selain itu, akan diadakan juga dengar pendapat, public hearing, sebelum nantinya lembaga legislatif menyetujui atau menolaknya. Dan pada tahap administrasi,
Ini artinya setelah anggaran disahkan, pelaksanaan anggaran dimulai baik pengumpulan pendapatan yang ditargetkan maupun pelaksanaan belanja yang telah direncanakan. Bersamaan dengan tahap pelaksanaan ini, dilakukan pula proses administrasi anggaran berupa pencatatan pendapatan dan belanja yang terjadi. Pada tahap pelaporan, ini dilakukan pada akhir periode atau pada waktu-waktu tertentu yang ditetapkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses akuntansi yang telah berlangsung selama proses pelaksanaan. Dan yang terakhir itu adalah pemeriksaan. Laporan yang diberikan atas pelaksanaan anggaran diperiksa atau diaudit oleh sebuah lembaga pemeriksa independen. Hasil pemeriksaan akan menjadi masukan atau umpan balik untuk proses penyusunan pada periode berikutnya. Selanjutnya yaitu sistematika anggaran. Dalam suatu anggaran sektor publik, sistematika dan klasifikasi mempunyai fungsi penting. Selain sebagai alat pengelompokan akun, sistematika anggaran juga mengarahkan proses analisis sehingga fungsi anggaran sebagai alat kebijakan dapat berjalan dengan baik. Pedoman untuk menyusun klasifikasi anggaran dapat ditemui dalam General Financial Statistics atau GFS. GFS merupakan pedoman internasional mengenai metodologi statistik yang telah dikeluarkan oleh International Monetary Fund atau IMF. Nah, manual GFS ini difokuskan pada pendefinisian, pengklasifikasian, dan arahan dalam menyajikan statistik keuangan pemerintah. Prinsip dan konsep yang dibuat dalam GFS manual ini disesuaikan dengan System of National Accounts 1993 atau disingkat 1993 SNA, sehingga statistik keuangan pemerintah dapat dimanfaatkan secara bersamaan dengan statistik makroekonomi lainnya. Berdasarkan General Financial Statistics, anggaran diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, pendapatan atau revenue, yaitu kenaikan kekayaan bersih sebagai akibat dari adanya transaksi. Dan yang kedua yaitu beban atau expense, yaitu penurunan kekayaan bersih sebagai akibat dari terjadinya transaksi. Pendapatan kemudian diklasifikasikan menjadi 4 jenis. Yang pertama, pajak. Bagi mayoritas unit pemerintah, pajak memiliki nilai yang dominan dalam pendapatan karena pajak merupakan transfer wajib atau compulsory transfer dalam pemerintahan. Salah satu bentuk compulsory transfer yang lain adalah denda atau fines penalty. Dalam sistem GFS, pajak diklasifikasikan berdasarkan sumber pajak. Yang pertama, pajak untuk income, profit, dan capital gain. 2. Pajak untuk payroll dan workforce. 3. Pajak untuk properti. 4. Pajak untuk barang dan jasa. 5. Pajak untuk transaksi dan perdagangan internasional. Dan yang keenam, other taxes. Pendapatan yang kedua yaitu social contribution. Kontribusi yang diberikan dilakukan karena merupakan kewajiban ataupun dilakukan secara sukarela. Social contribution diklasifikasikan sebagai social security contribution atau other social contribution, tergantung dari tipe skema yang diterima mereka. Cakupan social contribution dalam sistem GFS lebih terbatas daripada dalam SNA 1993. Jenis pendapatan yang ketiga adalah hibah atau grants. Hibah adalah penerimaan yang diperoleh dari unit pemerintahan lain atau organisasi internasional di luar penerimaan wajib. Grants dapat diklasifikasikan sebagai capital atau current dan dapat diterima dalam bentuk kas atau barang. Grants dari pemerintahan domestik akan dieliminasi ketika konsolidasi, sehingga yang muncul hanya dari organisasi internasional. Yang terakhir yaitu pendapatan lain-lain, terdiri dari property income, sales of goods and services, denda, penalti, dan forfeits, transfer sukarela selain hibah, dan miscellaneous and unidentified revenue. Selanjutnya yaitu beban atau expense. Menurut GFS, beban diklasifikasikan menjadi 7. Yang pertama, compensation of employees. Kedua, use of goods and services. Ketiga, consumption of fixed capital. Keempat, subsidies. 5. Hibah atau grants. 6. Bantuan sosial atau social benefits. Dan yang terakhir, other expense. Demikian materi presentasi yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.